Ya, kembali lagi di Tahu Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Blood Diamond tahun 2006. Ini juga tentang perang saudara dan sekarang juga masih ada perang ya antara Rusia dan Ukraina. Semoga lekas baik-baik saja dan tidak berkepanjangan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cus. Cerita berlatar perang saudara yang terjadi di Afrika, tepatnya di Sierra Leone pada tahun 1999, dikarenakan memperebutkan pertambangan berlian, di mana pasukan pemberontak yang bernama RUF melakukan penyerangan-penyerangan di berbagai daerah dengan membunuh tanpa ampun. Bahkan mereka merebut anak-anak menjadi tentara. Walau tak semua yang dibunuh, beberapa orang yang kuat dibawa mereka untuk bekerja di tambang berlian. Walau penjualan impor berlian dari wilayah konflik sudah dilarang oleh PBB, tentu aja mereka menyelundupkannya dan dana yang didapatkan digunakan untuk membiayai perang saudara ini. Di mana pemeran utama kita yang bernama Solomon Fandi, ia terpaksa menjadi salah satu tawanan RUF akibat menyelamatkan istri dan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Di sisi lain, seorang tentara bayaran bernama Danny Archer. Kenapa mirip-mirip nih namanya Danny Archer, Solomon Fandi, Danny Fendi. Dahlah, Bambang Leonardo ini kita panggil Danny aja. Dan pemeran utama kita panggil Solomon. Lanjut, Danny ini sedang melakukan transaksi penjualan senjata ilegal kepada pasukan RUF. Dan Danny ini dibayar dengan butiran berlian. Tapi sayangnya ketika membawa berlian itu keluar ke Liberia, ia ketahuan padahal nih udah nyamar dan berliannya itu dimasukin ke dalam kulit kambing hidup loh. Tapi masih aja ketahuan. Ditahanlah Danny walau udah ngaku kenal dengan Kolonel Kutsi. Siapakah Kolonel Kutsi? Nanti akan tahu sendiri. Sedangkan di tambang, Solomon menemukan diamond besar berwarna pink. Dan ketika ada kesempatan, Solomon memutuskan untuk menyelipkannya di jari kaki dan ia izin kencing. Untungnya ketika diperiksa, ia enggak ketahuan. Dan segera mungkin Solomon membuat lubang untuk mengubur diamond itu. Namun kini Solomon ditodong senjata oleh Kapten Poison karena ketahuan. Namun tiba-tiba tentara pemerintah datang dan menyerang hingga membuat Kapten Poison tak sadarkan diri. Solomon pun kabur untuk mengubur berlian itu dalam-dalam dan ia ditangkap oleh tentara pemerintah lalu dimasukkan ke dalam tahanan yang sama di mana Danny juga ditahan. Danny pun jadi mengetahui tentang Diamond Pink itu karena mendengar pertikaian Kapten Poison yang menanyakan di mana berlian itu kepada Solomon. Tentu aja Danny dapat bebas karena relasinya dan ia juga menyuruh temannya untuk mengeluarkan Solomon karena ia ingin mendapatkan Diamond Pink itu. Di mana Danny ini bekerja untuk Kolonel Kotsi dan kini ia kehilangan berlian-berlian tadi. Namun dengan adanya Diamond Pink ini, Danny tak khawatir dan menelpon kenalannya di London untuk menjadi pembeli nantinya. Di mana orang itu adalah orang dari PBB yaitu Tuan Simon yang merupakan salah satu orang dari industri berlian yang mendukung pelarangan impor berlian dari daerah konflik bersama Tuan Van de Kaap juga. Lantas Danny pergi ke tempat temannya untuk nongki dan di sana bertemu seorang jurnalis cantik bernama Maddie Bowen. Aduh, udah Fendi, Danny, sekarang Maddie lagi. Di mana Maddie ini ingin mencari informasi dari Danny tentang hubungan penyelundupan diamond yang disebut Blood Diamond oleh Van de Kaap. Tentu aja Danny enggak mau ngasih info dan pergi dari sana. Solomon yang udah dikeluarin kini mencari informasi kemana keluarganya pergi di daftar pendaftaran UNICEF namun tidak ketemu. Padahal keluarganya ini masih dalam pelarian dan malah salah satu anaknya yang bernama Dia berhasil dibawa oleh kelompok RUF. Danny pun kini pergi bertemu Kolonel Kotsi di rumahnya. Ternyata Kolonel Kotsi ini menjadi penjual senjata ke pasukan pemberontak RUF dan juga ia dipekerjakan oleh pemerintah Sierra Leone untuk mengalahkan para pemberontak RUF. Dapat kiri kanan dan emang lucu tapi cantik juga sih.
Kolonel ternyata juga udah tahu tentang Diamond Pink itu dan meminta Danny untuk memberikan Diamond Pink itu untuk pembayaran hutang Danny yang harusnya dibayarkan. Walau Danny mengatakan kalau ia mendapatkan diamond itu tidak mungkin masih ada di Afrika. Namun Kolonel Koji mengatakan kalau Danny tidak akan pernah pergi dari Afrika karena ini rumahnya. Solomon yang didatangi Danny untuk mencari info tentang Diamond Pink langsung pergi dan tidak mengaku mengetahui tentang Diamond Pink itu. Di sisi lain dia, anak Solomon, dididik dan didoktrin untuk menjadi seorang tentara pembunuh oleh RUF. Danny yang pergi ke tempat temannya untuk nongki dan mengambil senjata bertemu dengan Maddie lagi yang terus aja mencoba mencari informasi tentang Van de Kaap kepada Danny. Namun Danny tetap aja nggak mau bicara karena ia juga nggak peduli atas orang-orang yang meninggal akibat penjualan Blood Diamond. Menurutnya semua orang mencari nafkah dengan saling membunuh. Solomon yang bekerja di hotel pusat kota didatangi Danny untuk bekerja sama dengannya menukar Diamond Pink itu dengan membantu menemukan keluarga Solomon. Walau terpaksa Solomon pun setuju, namun tiba-tiba pasukan RUF telah menyerang kota. Mereka berdua pun langsung berlari menyelamatkan diri. Danny dan Solomon pun berjalan menuju daerah aman untuk dapat menghubungi pilot Danny. Sampainya di sana mereka tidak diperbolehkan untuk ke area dalam. Namun Danny ini berbicara dengan seorang jurnalis yang mengenal Maddie untuk menyampaikan bahwa Danny Archer ada di sini dan mempunyai cerita yang Maddie inginkan. Datanglah tuh si Maddie. Danny pun memberitahu Maddie tentang perusahaan penadah berlian di mana pemilik aslinya ialah Van de Kaap. Namun Danny akan memberikan buktinya setelah Maddie membantu Solomon mencari keluarganya. Tentu aja Maddie curiga ngapain dah Danny tiba-tiba ngebantu orang pada situasi seperti ini. Padahal sifatnya Danny aja kayak gitu kan. Namun Danny mengatakan kalau dia memanfaatkan Solomon dan Maddie juga memanfaatkan Danny. Begitulah cara kerja mereka. Aduh. Sebuah hubungan timbal balik yang menggugah selera makan seblak. Pergilah mereka ke Guinea mencari keluarga Solomon di kamp pengungsi terbesar kedua di Afrika. Ternyata benar keluarga Solomon ada di sana. Namun Solomon sangat terkejut dan marah ketika mengetahui salah satu anaknya dibawa oleh RUF. Mereka bertiga pun harus pergi dari sana tanpa keluarga Solomon karena keluarganya belum bisa keluar dari kamp sampai perang reda. Kini Solomon yang terbebani pikiran anaknya memberitahu di mana lokasi Diamond Pink itu dia kubur. Solomon juga curhat kalau dia anaknya itu murid yang pintar, penurut, baik dan sangat rajin belajar di mana ia ingin menjadi seorang dokter suatu hari nanti. Mendengar itu Danny cukup terketuk hatinya. Danny pun menemui Maddie untuk meminta agar Danny dan Solomon menjadi seorang jurnalis dan kameramen untuk ikut bersama konvoi jurnalis karena ia harus menuju kono tempat dikuburnya berlian itu. Namun Maddie enggak mau karena Danny ini belum memberikan info bukti tentang Van de Kaap. Danny pun akhirnya memberitahu bagaimana diamond-diamond yang diselundupkan bisa sampai di tangan perusahaan Van de Kaap yang menimbun diamond-diamond itu untuk membuat harganya tetap mahal dan memberi keuntungan yang sangat besar. Apakah ini yang terjadi dengan minyak? Dan Danny juga memperlihatkan buku catatan miliknya kepada Maddie tentang nama, tanggal, dan nomor rekening sebagai bukti. Namun jika ini diekspos oleh Maddie sebelum Danny mendapatkan demon itu dan memberikan kepada mereka, Danny akan mati. Danny meminta kepada Maddie untuk menunggu karena setelah memberikan demon itu, Danny juga akan pergi selamanya dari Afrika. Mereka pun konvoi menuju kono. Namun di tengah perjalanan mereka diserang oleh pasukan RUF yang membuat Solomon, Danny, dan Maddie kabur berjalan kaki ke dalam hutan.
hingga mereka bertemu suku pedalaman yang membawa mereka bertiga ke sebuah tempat milik Benjamin yang menyambut dengan baik, di mana tempat ini menampung para anak-anak yang diselamatkan dari RUF. Di sini mereka bermalam dan Danny semakin dekat dengan Maddie. Paginya mereka bertiga bersama Benjamin pergi ke Kono. Namun di tengah jalan, Benjamin malah tertembak tentara bocil RUF. Untungnya sampai di landasan udara Kono, Benjamin berhasil diselamatkan. Danny lantas bertemu dengan Kolonel Kotsi yang akan segera menyerang RUF lalu mencari Diamond Pink itu. Danny pun menghampiri Maddie untuk meminta tolong mengalihkan tentara penjaga selagi ia mengambil senjata-senjata. Tentu aja Maddie sedih karena tahu Danny akan pergi bersama Solomon ke tempat Diamond itu dan juga melarang Maddie untuk ikut bersamanya. Danny pun juga memberikan buku catatannya lantas pergi. Sebelum pergi, Maddie menemui mereka berdua untuk perpisahan. Maddie juga memberikan nomor teleponnya kepada Danny untuk segera menghubunginya. Asik. Solomon dan Danny pun kabur pergi ke dalam hutan dan Maddie masuk ke dalam pesawat para warga sipil untuk pergi dari sana. Solomon dan Danny terus berjalan di hutan hingga malam. Namun ketika pasukan RUF lewat di sana, Solomon malah berteriak memanggil nama anaknya karena dikira ada anaknya. Alhasil, dikejarlah mereka dan ditembaki oleh pasukan RUF. Untungnya sutradara berbaik hati menyelamatkan mereka berdua. Danny pun memarahi Solomon atas apa yang telah ia lakukan bisa membunuh mereka berdua. Lanjutlah mereka berjalan lagi, namun ketika di persimpangan, Solomon ini ingin ngecek ke kamp pasukan RUF untuk mencari anaknya. Mereka pun bertengkar karena Danny ini ingin mereka pergi mencari Diamond Pink. Hingga akhirnya Danny ditaklukkan oleh kata-kata Solomon yang ingin melindungi anaknya karena ia adalah ayahnya. Danny pun menyetujui untuk mengecek ke sana namun di malam hari. Tapi setelah dicek ternyata juga nggak ada di sana anaknya si Solomon ini. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan yang masih cukup jauh menuju tambang tempat Diamond Pink Solomon kubur. Ketika bermalam, Solomon yang menceritakan tentang anaknya membuat Danny termenung dan berkata bahwa mereka akan menemukan anak Solomon. Paginya setelah berjalan, mereka sampai di tambang dan memutuskan untuk menunggu serangan helikopter kolonel yang dihubungi oleh Danny sebagai pengalihan mereka ketika masuk nanti. Namun Solomon tidak setuju karena khawatir bagaimana kalau anaknya ada di sana. Tapi Danny ini meyakinkan kalau anak Solomon enggak ada di sana. Mereka pun harus bermalam lagi karena helikopter akan datang besok pagi. Tentu aja malam harinya Solomon pergi diam-diam untuk melihat apakah anaknya ada di sana. Danny yang menyadari kepergian Solomon langsung mencarinya. Ternyata benar dia anak Solomon ada di sana. Namun ketika dipanggil dan diajak pergi malah enggak ngenalin Solomon dan berteriak untuk menangkap Solomon. Lah udah kecuci pakai woman gen. Apa sih itu? Tentu aja Solomon ditangkap dan paginya ia diminta oleh Captain Poison untuk menggali Diamond Pink itu dan memberikannya atau akan membunuh dia serta akan mencari keluarga Solomon. Dia ini anaknya Solomon ya. Namanya, sungguh bikin pusing. Untungnya heli pun datang dan menyerang area tambang itu. Solomon langsung bergerak dan menghabisi Kapten Poison dengan sekop. Danny yang melihat anak Solomon lari lantas mengejar dan membawanya. Tambang pun berhasil ditaklukkan dari RUF. Kolonel Kotsi lantas menemui Danny untuk memintanya berbicara ke Solomon untuk menunjukkan di mana Diamond itu dikubur. Namun Danny tiba-tiba menjadi kasar dan membentak-bentak Solomon untuk mengatakan di mana Diamond itu dikubur. Tapi Solomon enggak mau ngasih tahu. Danny pun meminta ke kolonel untuk pembagian 60-40
karena ia udah memiliki pembeli. Lantas Denny pun memberitahu anak Solomon kepada kolonel agar Solomon berbicara. Ya ampuhlah cara itu. Solomon pun mulai menggali, namun ternyata Solomon menyadari kode dari Denny kepadanya. Solomon pun langsung mengatakan kalau diamondnya ada di lubang ini dan udah terlihat. Hal itu membuat Kolonel Kotzi dan anak buahnya enggak fokus karena malah kepo ingin lihat ke lubang. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Denny untuk bergerak cepat menyerang dan menghabisi kolonel beserta anak buahnya. Namun tanpa disadari, Denny ternyata terkena tembakan juga, tapi masih bisa bertahan. Dan kini Solomon benar-benar menemukan Diamond Pink itu. Larilah mereka bertiga karena sisa dari pasukan Kolonel Kotzi mengejar dan menyerang mereka. Di tengah jalan Denny memaksa Solomon untuk memberikan Diamond Pink kepadanya dan melanjutkan jalan. Denny pun menelpon teman pilotnya untuk menjemput. Namun temannya itu menyuruh Denny untuk meninggalkan saja Solomon dan anaknya. Denny terus memaksa berjalan ke atas bukit walau keadaannya semakin buruk. Hingga Solomon pun mengangkut Denny seperti karung beras ke atas pundaknya. Mantap bet, kuat bet. Namun Denny malah meminta berhenti ketika udah mau sampai atas karena ia merasa kesakitan. Denny lantas memegang Diamond Pink itu sambil tertawa dan kemudian memberikannya kepada Solomon. Denny memberikan nomor Medi untuk dihubungi ketika sampai di Conakry. Dan ia juga ngasih pistol kepada Solomon untuk ditodongkan ke pilot pesawat itu agar enggak macem-macem. Walau Solomon telah menawarkan untuk menggendongnya, namun Denny enggak mau dan meminta Solomon untuk pergi membawa anaknya itu pulang. Tiba-tiba mereka ditembaki lagi dan Denny menyuruh Solomon untuk pergi. Sedangkan ia menahan para tentara bayaran itu agar enggak mengejar. Denny pun juga menyempatkan menghubungi Medi untuk meminta tolong agar bertemu Solomon di Conakry dan menemani Solomon ke London karena ia membawa sesuatu yang membutuhkan bantuan Medi. Tentu aja Medi sangat sedih karena ia harus berpisah dengan Denny. Denny pun mengizinkan Medi menulis cerita ini untuk dipublish. Kini di London, Solomon yang bertransaksi untuk menjual Diamond Pink dipantau oleh Medi dari jarak jauh untuk mengambil gambar Tuan Simon. Namun Solomon ini enggak mau menerima bayaran 2 juta pound karena masih tidak sesuai. Ia meminta apa yang dijanjikan oleh Denny, yaitu kebebasan keluarganya untuk dibawa ke sini dan juga ditambah uang itu. Mantap dah. 2 juta pound itu ya sekitar 38 M lah. Hingga akhirnya Solomon pun dihubungi dan kini keluarganya telah sampai di sana. Ia pun bahagia dan memberikan Diamond Pink itu serta menerima uangnya juga. Di mana di kejauhan Medi juga telah siap mengambil foto. Medi pun mempublish cerita ini menjadi sebuah majalah yang sensasional, horizontal, vertikal, mak jedar. Dunia pun kini tidak lagi tutup mata atas peristiwa yang telah terjadi di Afrika dan meminta Solomon Fendi untuk menceritakannya ke dunia. Film pun selesai. Wah mantap sih ini, konflik gara-gara rebutan tambang berlian, tapi semua akhirnya malah meninggoy. Ini tidak patut untuk dicontoh. Sesama keluarga, sesama setanah air itu harus saling berkeluarga, saling toleransi, bekerja sama gitu loh. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang ingin request film langsung aja drop di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Semoga selalu sehat dan bahagia. Bye-bye.